Topik yang akan kami hadirkan hari ini terkait dengan Partai Nasdem yang akan mengamankan kader internal untuk mengisi kursi Wakil Bupati ND. Tadi sudah kami hadirkan juga wawancara Bupati ND yang akan menindak tegas ASN yang malas. Dan juga nanti akan hadir perbincangan terkait dengan Command Center di Labuan Bajo yang nanti akan dijadikan sebagai daerah safe city. Kami akan berbincang bersama dengan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hariwibowo, dan juga pendengar nanti bersama Bupati Sika Robi Idong terkait juga dengan MOU yang akan ditandatangani hari ini bersama Bupati Lembata. Namun kita ke topik pertama dulu pendengar, mengenai isu hangat kosongnya kursi Wakil Bupati ND yang sudah cukup lama belum terisi. Ini menjadi isu menarik yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan khususnya di Kabupaten ND. Masing-masing warga memiliki namanya masing-masing. Begitupun juga dengan para partai pengusung. Marcel Jafar ini juga sudah memiliki banyak nama yang akan diusung untuk menjadi Wakil Bupati. Dan salah satu partai pendukungnya itu Nasdem. Ini juga menyatakan akan siap mengusung kader internal untuk menjadi Wakil Bupati ND. Bagaimana informasi selengkapnya mendengar saat ini? Kami sudah terhubung dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem, Alexander Ovong. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Alex. Ya, terputus, kami akan coba hubungi kembali Alex Ovong, Sekretaris DPW Partai Nasdem. Sebelumnya pendengar, kami akan mewawancarai Ibu Julie Leskodat, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, namun pagi ini beralangan sehingga untuk memperbincangkan terkait dengan Nasdem yang rencananya akan mengamankan kadernya sendiri untuk menjadi Wakil Bupati ND, kami terhubung dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur, Alex Ovong. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi, Hari. Ya, salam sehat Pak Alex. Ya, salam sehat Ibu. Di Kupang ya Pak Alex? Iya, saya lagi di Kupang. Ya, Pak Alex, ini bicara mengenai kursi kosong Wakil Bupati ND yang sudah cukup lama. Ini menimbulkan muncul banyak nama yang kemudian diperbincangkan masyarakat dan juga partai-partai koalisi. Marcel Jafar ini juga memunculkan banyak nama begitu. Nasdem sendiri memberikan pernyataan bahwa akan mengamankan kadernya begitu ya untuk bisa diusung menjadi Wakil Bupati. Apakah ini sudah dibicarakan secara internal di partai, kemudian juga dengan eksternal dengan partai-partai koalisi pengusung MJ lainnya, Pak Alex? Oke, baik, selamat pagi semua. Sebenarnya ini merupakan tanggung jawab Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung Marcel Jafar dengan melihat kekosongan kursi Wakil Bupati sekarang. Karena kursi Wakil Bupati juga strategis untuk membantu Bupati mempercepat proses pembangunan di Kabupaten ND. Karena itu Nasdem sejak awal sudah memulai proses, hanya belum mengerucut kepada kader-kader mana. Kebetulan kemarin ada rapat bersama seluruh komponen DPD Nasdem Kabupaten ND, dihadiri juga unsur DPW dan juga DPP, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem untuk wilayah NTT, Bali, dan NTB, Ibu Julie Leskodat. Maka kemarin sudah dibicarakan secara internal di Partai Nasdem untuk memastikan mengusung kader internal Nasdem. Ada nama-nama yang sudah disebutkan, hanya sementara kita berproses lagi. Setelah diputuskan di tingkat DPD, kita akan berkomunikasi di DPW sampai ke DPP untuk memutuskan apa yang sudah disepakati bersama di tingkat DPD bersama dengan DPW dan DPP yang hadir pada saat itu. Jadi dari Nasdem sendiri belum muncul satu nama calon tunggal begitu dari Partai Nasdem untuk mengisi Wakil Bupati? Kita akan mengusung calon tunggal. Hanya kita masih berproses ke tingkat DPP untuk dipastikan. Begitu, sehingga nanti baru kita umumkan namanya. Tapi kita sudah sepakati Nasdem akan mengusung calon
tunggal dari internal Nasdem. Ya. Gitu. Baik, Pak Alex, ada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh Nasdem yang kemudian nanti akan dibicarakan bersama tadi seperti yang disampaikan bahwa di tingkat DPD, DPW, dan DPP untuk calon wakil Bupati ND ini? Kriterianya sederhana aja. Bagi kami adalah kader Nasdem yang sudah bekerja selama ini, berkontribusi bagi kebesaran partai, dan juga sudah menunjukkan kinerjanya bagi Kabupaten ND, baik itu di dengan masyarakat maupun di legislatif. Ya. Jadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND yang juga adalah Ketua Nasdem ND, Erik Rede, menyatakan sudah siap jika diusung oleh Nasdem. Nasdem sendiri memang akan mengusung Erik Rede atau ada nama lainnya begitu? Nama Erik itu menguat di internal Nasdem. Hampir seluruh kader Nasdem di tingkat Kabupaten ND itu mengusulkan beliau. Sekarang kita belum bisa mengumumkan nama Erik sebelum ada pembicaraan di tingkat DPP untuk dikeluarkan SK. Ya. Begitu. Biasanya kalau sudah didukung banyak orang atau secara internal partai itu cepat diumumkan. Kenapa nama Erik ini kemudian harus ada proses, kemudian dikaji ulang kembali, dibicarakan dulu, atau memang ini sudah selayaknya proses politik di Nasdem seperti itu? Ya, Nasdem punya proses begitu. Hanya karena kemarin ini kan baru kemarin dulu kita bicarakan. Lalu Ibu Yuli sendiri selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu, beliau masih melaksanakan reses di ND kan. Setelah dia kembali tentu proses ini akan segera kita pastikan. Oke, baik. Gitu. Sudah ada waktu tertentu yang ditargetkan untuk mengumumkan calon dari Nasdem ini? Karena kalau misalnya kita melihat dengan partai-partai pengusung yang lain begitu ya, misalnya Golkar dan lain-lain, nama-nama sudah dirilis dari beberapa bulan yang lalu, tetapi Nasdem ini masih misteri begitu ya. Ada satu nama tunggal yang sudah beredar tapi belum dipastikan. Iya. Ada targetnya? Dalam bulan ini kita bisa pastikan Oktober ini selesai. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti nama yang kita tunggu pada bulan Oktober ini sudah bisa didengar gitu Pak Alex Sofong ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex waktunya bersama Pro 1 RND. Oke, iya, salam sehat. Salam sehat. Pro 1 Kanal Inspirasi. Alex Sofong, Sekretaris